Oke. Terima kasih pemirsa yang masih setia ya di layar TA TV dan yang baru saja bergabung belum terlambat karena topiknya memang bagus dan sudah ada penelpon yang masuk yang mengomentari penampilan saya. Ini memang korban dari produser saya. Jadi penampilannya seperti ini. Mas Yon itu ya kayak gini ya. Di make up jadi berubah gitu ya. Mohok katanya gitu. Kacau. Pemirsa, tadi kita berbincang soal low back pain atau nyeri boyok yang paling terkenal ya, nyeri boyok dengan sahabat saya yang cantik banget. Pokoknya cantik banget. 11-12 dengan saya ya. 11-12. Yaitu Dr. Noli Kresoni, spesialis radiologi. Wah, tepuk tangan dulu dong. Wah. Dr. Noli, kita tadi kan cerita soal nyeri boyok yang terkenal sebagai LBP. Banyak dirasakan oleh para pekerja yang banyak berdiri, angkut-angkut berat, terutama di punggung, kemudian driver segala macam itu ya. Atau ibu rumah tangga yang lagi gendong bisa gitu hamil, ya. wanita hamil bisa ya. Seperti Mbak Rianti dong ini ya. Jadi masalah gitu. Enggak. Pertanyaannya sekarang, banyaknya profesi itu sebetulnya ada ciri keluhan utama tidak dari nyeri boyok ini? Selain kata nyeri boyok, nah, tapi ada berapa varian dari nyeri gejala-gejala gitu loh. Nyeri boyok itu sendiri kan itu kan gejala umum. Oh, gejala umum. Gejala umum. Yang tersering menyebabkan nyeri boyok itu adalah HNP. Oh, HNP. HNP sepertinya sudah umum ya. Istilah yang sudah umum. Kepanjangannya herniasi nukleus pulposus. Herniasi nukleus pulposus. Yaitu bantalan di antara tulang belakang. Tulang belakang itu kan berupa ruas-ruas. Ruas-ruas antara ruas yang satu dengan ruas yang lain ada namanya nukleus pulposus, bantalannya. Nah, di belakangnya kan ada saluran saraf pusat. Bantalan itu karena kondisi tertentu bisa apa bahasa Jawanya ya? Geseh gitu, jepit ya? Jepit. Terus ke belakang itu apa bahasa Jawanya? Melotot. Ya, melotot. Ya gitu, bisa bergeser. Bisa bergeser, dia bisa bergeser ke depan, ke samping, ke kanan kiri, lateral, medial, bisa juga ke belakang menekan saraf pusat. Iya. Nah, kasus terbanyak adalah HNP itu. Yang lain juga ada seperti tumor, tapi jarang ya, infeksi macam-macam gitu yang bisa menyebabkan penjepitan saraf. Nah, itu yang akan menyebabkan LBP atau nyeri boyok itu tadi. Ya. Nah, itu kan nyeri setiap orang kadang-kadang berbeda. Aduh, aku pegel boyokku misalkan gini. Tapi ada orang yang biasa aja. Atau malah ada yang sampai dikeroi gitu. Nah, untuk LBP sendiri itu selain nyeri ada gejala tambahan apa ini, dokter? Kalau untuk LBP yang disebabkan oleh HNP atau kerusakan pada bantalan tulang itu tadi, itu biasanya nyeri di boyok dulu. Dan kalau misalnya bantalannya itu menggeser ke kanan atau ke kiri dan menjepit saraf, itu bisa ada gejala lain. Jadi seperti nyeri di boyok dijalarkan sampai ke kaki. Ke kaki. Bisa kakinya seperti kesetrum, bisa jadi lemes, kalau berat bisa jadi lumpuh sebelah. Iya. Sebelah kalau misalnya dia memang menggesernya hanya sebelah ya, tapi bisa dua-duanya. Wah, ini ada telepon yang masuk ya. Halo, Sugeng Dalu, namanya Bapak Abbas dari Purwodadi Grobogan. Sip. Iya, Sugeng Dalu Pak Abbas. Kata Sundi, ada yang bisa kita diskusikan. Oke, iki ngeten nggih, Pak. Nggih. Pripun? Kula kan Pekerja berat. Mandi besi. Kenapa? Mandi besi. Oh, mandi besi. Waduh. Sip. Lajeng. Nah, niku sering nyeri teng pinggang, teng pinggang, kadang niku teng kaki sing kanan niku kaku. Nah, niku kan lho Iya, waduh. Nah, iki proses ototnya niku mister. Tapi nek otot mister kan nggih boten saged lapas lho nek kita. Nggih, Pak ya. Iya. Iku sering gua nupi dapur saking pahit-pahitan ngoten niku ta. Nggih, leres nggih. Niku alhamdulillah niku saged kembali total. Nah niku proses sing para kejepit niku terus napa?
gitu ya. Oke ini sementara pakai tradisional ya pendekatannya ya, jamu-jamuan gitu. Ya, oke. Ada wonten keluhan malih nih Pak Abrot. Nah, garwane gua itu sering sakit pinggang. Sering Sakit pinggang. Oh, sakit pinggang. Ibu kenapa masak? Masak. Oh, nggih. Sok angkut-angkut. Kalau sakit pinggang lho. Iya, oke. Usianya. Nggih. Usia. Anu, Yoswa. Penting ini, Yoswa. Garwane kula 28. 28, weh. Kalau Bapak Yoswa pinten? Kula 29. Wah, ya sama dengan saya dengan Dokter Noli. 17. Ya, coba nanti akan kita diskusikan ya, Pak, Bapak. Ya, tantang ya. Oke, kita bahas. Terima kasih. Matur nuwun, nggih. Salam untuk para keluarga ingkang wonten Grobogan Purwodadi. Wah, ini luar biasa ini. Ini pandai besi. Ya. Wow, duong. Biasanya terus keluar kaki kanan, kemeng-kemeng kaku, diurut. Wah, itu pripun nih. Oh, jadi bahasa Jawa. Ya, itu gejalanya khas sekali ya. Jadi memang pertama resiko pekerjaannya merupakan resiko yang tinggi untuk terjadinya kasus HNP atau penjepitan saraf itu. Yang kedua dari gejalanya khas sekali. Pertama dia nyeri boyok dan dia bisa jelas mengatakan bahwa nyerinya dijalarkan sampai ke kaki, sampai kaku dia bilang. Kalau kaku berarti dia masih bisa jalan ya, hanya sekedar kaku. Nah, yaitu itu merupakan gejala yang khas untuk HNP. Ya. Yang jauh dengan tadi minum pahit-pahitan kemudian diurut kayak gitu gimana? Sebentar ini jadi jawab dulu karena ada yang sudah gabung di handphone ya. Yang jauh Sugeng Dalu ini dari penerawangan saya kira-kira dari Jaten. Ini mesti Pak Satrio. Ayo. Sugeng Dalu. Selamat malam, Pak. Selamat malam Sugeng Dalu Pak Satrio. Kata Sudi. Wes sip. Wonten Jaten nggih. Wonten dawuh ini ada bisa kita diskusikan. Ya. Ya. Iya, apa ini? Ini cuacanya panas sama dingin. Panas sama dingin. Bronkitisnya ini muncul terus nih, Dok. Oh, bronkitis ya? Iya. Siap. Saya udah pakai Seretide. Nggih. Yang saya Bu. Oh, sudah berapa lama panjang bronkitis? Usia panjang berapa? Ya, sejak kumpul dengan Anda di koma itu sudah bronkitis itu. Oh. Nular berarti. Iya. Sebentar, yang saya Bu. Panjenengan merokok juga? Sementara tidak. Sementara dong, seterusnya gitu loh. Bagi rokok itu loh, Pak. Iya. Teman-teman lain yang ngerokok. Kenapa? Teman-teman lain yang ngerokok. Teman-teman lain juga ngerokok. Pasif kita maksudnya. Iya. Oke, jadi keluhan utamanya bronkitisnya sering kombah kambuh nggih. Iya, panas dingin. Panas dingin. Wah, ini harus diterawang dulu ya. Iya. Baik, wonten pertanyaan lagi? Ilmu nerawang. Alah, betul. Nanti coba akan kita bahas ya, walaupun ini topiknya sedang nyeri boyok sebetulnya, gitu. Tapi enggak apa-apa, nanti kita singgung karena beliau itu jago radiologi. Nanti kita akan lihat dari gambaran bronkitis bagaimana ya. Matur nuwun Pak Satrio, nggih, mugi-mugi tetap jadi Satrio tapi jangan piningit ya. Kalau piningit nanti nggak bisa kemana-mana. Nah, ini kita kembali ke Grobogan dulu ini tadi. Tadi sudah lebih dipastikan kalau itu secara adalah klinis. Secara klinis, tapi tetap harus dibuktikan dengan beberapa pemeriksaan. Iya. Secara klinis itu adalah HNP. Kita mengarah ke HNP ya, akhirnya tadi. Pembuktiannya dengan cara apa, Dokter? Mulai dari yang sederhana sampai yang canggih yang ada di Rumah Sakit Islam Surakarta. Pertama memang Pak siapa tadi yang di Grobogan tadi namanya? Pak Abror. Nah, Pak Abror memang harus ke dokter dulu. Pak Abbas. Memang harus ke dokter dulu, entah itu ke dokter saraf atau ke dokter ortopedis. Harus ke dokter dulu. Dari dokter nanti akan diperiksa klinis dulu. Kan ada beberapa tes yang akan dilakukan untuk meyakinkan bahwa itu memang nyeri radikuler yang disebabkan oleh HNP.
Setelah itu biasanya dokter mengirimkan ke pemeriksaan penunjang. Salah satunya ronsen dan MRI. Nah, untuk sebentar, tadi ada kata-kata ronsen, ada kata MRI. Ya. Mungkin kalau ronsen mungkin di Purwodadi ada. Tapi MRI belum tentu ada. Belum tentu ada, ya. Apa ini kelebihan dan keuntungan yang MRI yang ada di Yarsis dengan hanya ronsen biasa ini? Ya. Biasanya untuk awal memang dilakukan ronsen terlebih dahulu. Dari ronsen kita memang bisa melihat struktur tulangnya, tapi kita tidak bisa melihat struktur jaringan lunak yang ada di sekitar tulang. Jadi persarafannya, gambarannya. Sarafnya kita nggak bisa lihat, gambar bantalan antara tulang itu juga tidak bisa kita lihat karena itu kan jaringan lunak ya. Iya. Wah, ini pelatan-pelatannya ya. Itu nggak bisa kelihatan dengan cuma ronsen aja. Ronsen aja. Ya. Jadi ronsen hanya menjelaskan tulangnya saja. Walaupun ada tanda-tanda sekunder dari gambar itu yang kita bisa mengarah ini curiga nih kita di bantalan tulangnya ada problem, tapi kita tetap nggak bisa lihat gambar bantalan tulangnya, tetap harus di MRI untuk melihat bantalan tulang dan sekitarnya. Iya. Oke, ini Pak Abbas ini kelihatannya jadi kalau kita membicarakan tadi secara klinis dibuktikan dengan pemeriksaan radiologi ronsen ya. Tapi yang paling bagus kalau di MRI kayak yang kelihatan di sini gitu ya. Itu alatnya MRI ya. Dan di MRI itu di Rumah Sakit Islam Surakarta it's okay ya. MRI itu singkatan dari Magnetic Resonance Imaging. Jadi tidak menggunakan radiasi X-ray. Jadi MRI itu pemeriksaan yang tidak menggunakan X-ray sehingga dia tidak mengionisasi kita, tidak menyebarkan radiasi. Jadi MRI itu menggunakan magnet dan gelombang suara. Oh, dan gelombang suara ya? Dan gelombang suara, jadi aman. Nah, kemudian dokter tadi kan dengan mengkonsumsi jamu, dipijat, itu bisa berkurang ya? Jadi berkurang keluhannya itu. Itu bisa dijelaskan tidak ini kenapa dengan jamu-jamuan itu? Saya jadi curiga nanti itu. Kalau klinis mungkin bisa berkurang karena dengan dipijat mungkin ototnya jadi bisa lebih rileks, tidak spasme kan. Dengan jamu-jamuan mungkin memang jamunya punya efek analgetik, antiinflamasi sehingga memang otomatis nyerinya akan berkurang. Tapi kan kita harus hati-hati juga pemakaian obat jangka panjang. Efek sampingnya bagaimana? Iya. Oke. Pak Abbas, itu yang tadi kita sampaikan. Kalau panjangan masih belum pengen menuntaskan pegel-pegelnya, itu nanti gampang kok, tindak ke Solo, langsung dari Tirtomo nanti langsung ke kanan, langsung ke Rumah Sakit Islam Surakarta. Ya. Untuk ibunya yang juga sering nyeri pinggang, dan untuk Pak Satrio akan kita bahas nanti di segmen yang ketiga. Jangan kemana-mana, tetap di acara sangat luar biasa, Saran Dokter Rumah Sakit Islam Surakarta. Kalau